Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku semua, dan untuk keluarga besar pelindung kehidupan, salam sehat jaya, selamat dan bahagia untuk selamanya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sedang viral di keluarga besar pelindung kehidupan, yaitu celoteh seseorang yang bernama Batin Purba, SK Sudrajat dan kawan-kawan. Jujur saja saya merasa lucu, dan buat kami keluarga besar pelindung kehidupan, kata-kata kalian itu hanya sesuatu yang membuat kami tertawa, hanya jadi bahan candaan saat kami kumpul-kumpul. Di sini saya akan mengatakan bahwa penistaan, penghinaan yang kalian tulis di grup keluarga besar pelindung kehidupan itu tidak berpengaruh apa-apa untuk kami semua, karena yang merasakan kami. Di sini saya akan menjawab secara sains bahwa apa yang kalian anggap sesat. Jadi namanya ilmu, ini saya bicara dari sudut pandang sains ya. Kan mereka berpikir bahwa ilmu pelindung kehidupan itu sesat. Nah, ilmu atau ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi ilmu pelindung kehidupan itu pengetahuan tentang kehidupan. Seperti kita sekolah SD, SMP, dan SMA, itu kan belajar mencari ilmu. Jadi tidak ada hubungan dengan agama. Seperti juga ilmu pelindung kehidupan. Nah, kalau kita belajar matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 9, itu tidak ada hubungannya ilmu tersebut dengan akidah. Jadi di bawah sembahyang, ilmu matematika tadi tetap seperti itu, tidak sembahyang juga ya tetap seperti itu. Seperti juga ilmu pelindung kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya beri contoh Thomas Alva Edison menemukan bohlam lampu. Jadi Thomas Alva Edison itu mempunyai hak paten, hak cipta, walaupun sebenarnya dia tidak menciptakan apa-apa. Dia hanya menemukan atau mengolah ciptaan yang maha kuasa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, diolah dengan akal pikirannya. Demikian ilmu pelindung kehidupan. Demikian juga dengan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran itu adalah hak patennya, yang punya hak patennya ya Nabi Muhammad. Kalau Injil ya Isa atau Yesus. Kira-kira demikian. Nah, kalau ilmu pelindung kehidupan ya Bapak Surman Effendi, karena beliau yang menemukan ilmu pelindung kehidupan. Jadi ilmu pelindung kehidupan itu sudah ada, dan ciptaan yang maha kuasa ditemukan oleh beliau, karena hanya beliau di dunia ini yang mampu, yang akalnya mampu menerima ketentuan yang maha kuasa itu. Makanya beliau itu adalah manusia pilihan atau manusia ketentuan. Itu jawaban saya, karena ada kata-katanya yang mengatakan kok manusia biasa bisa menerima wahyu dari yang maha kuasa, mana di kebun kopi lagi, dan lain-lain. Jadi beliau menemukan ilmu pelindung kehidupan. Itu pun berproses sangat panjang, lebih kurang 10 tahun awal prosesnya, dari ilmu akhir zaman ke ilmu perlindungan diri, dan baru ke fitrah manusia sempurna, yaitu ilmu pelindung kehidupan. Jadi itulah intinya, ditemukan oleh Bapak Surman Effendi. Itu jawaban saya. Dan untuk keluarga besar pelindung kehidupan, kalian tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah kepada Purba dan kawan-kawan.
biarlah dia menghina, toh kita yang merasakan nikmatnya. Biarkan anjing menggonggong, khalifah tetap berlalu. Dan sekali lagi bahwa ilmu pelindung kehidupan itu sifatnya tidak pernah membinasakan musuh, karena kita ini sifatnya menyelamatkan. Dan sesungguhnya musuh itu bukan manusia, bukan SK Sudrajat dan lain-lain, bukan, tapi adalah hati dalam kendali jin. Jadi musuh kita sesungguhnya hati kita masing-masing. Tugas kita itu menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia. Di dunia ini hanya satu, ilmu pelindung kehidupan inilah yang sifatnya tidak pernah membinasakan, tapi menyelamatkan. Jadi ya, anggap saja hiburan buat kita. Lumayanlah untuk pas kita ngobrol-ngobrol kita bisa bahas tentang SK Sudrajat. Karena begini teman-teman sekalian, kalau kita menyampaikan ilmu setingkat SMA kepada anak SD, maka akal pikiran anak SD tersebut tidak akan pernah mampu menerimanya. Demikian juga untuk purba CS, dia belum mampu menerima pemahaman yang kita sampaikan, maka dia akan beranggapan sesat, dia akan langsung mengklaim sesat. Jadi contoh begini, kalau zaman Nabi Ibrahim ada HP, kan mereka belum mampu menerima keajaiban HP, lalu HP ini bisa dianggap pusaka oleh mereka. Kalau zaman Nabi Muhammad ada TV, ada helikopter dan lain-lain, itu akan menjadi sebuah mukjizat karena akalnya belum sampai waktu itu. Setelah sekarang sampai, makanya HP akan menjadi barang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu pelindung kehidupan, ya pelan-pelan sesuai kemampuan manusia yang menerimanya dulu. Jangan menyampaikan pengetahuan setingkat SMA atau sarjana kepada anak SD atau anak TK. Yang ada hanya sia-sia. Jadi ya, SK Sudrajat, Batin Purba dan kawan-kawan itu kita anggap saja anak TK yang belum mengerti apa-apa. Mengertinya hanya kitab. Jadi mereka itu beriman dengan hati, tidak beriman dengan akal. Apapun kata kitab, apapun kata guru ngajinya, mau apa itu dia samikna wa atokna, atau taat dan patuh saja. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka belum sampai, perjalanan hidup mereka belum sampai, perjalanan spiritual mereka belum sampai. Nah, demikian kira-kira video saya sore ini. Sekali lagi kepada keluarga besar pelindung kehidupan yang saya sayangi di seluruh Indonesia ini, kita tidak perlu membenci mereka, kita tidak perlu balik menghujat mereka. Biarkan saja, kita doakan saja bahwa mereka itu sadar, sehat dan selamat. Dan marilah kita berjuang terus, sampaikan terus kebenaran ini kapan saja kepada manusia yang mau dan butuh. Itu saja. Dengan demikian maka tidak akan ada soal di kemudian hari kalau kita menyampaikan kebenaran ini kepada manusia yang mau dan butuh. Itulah. Nah, demikianlah sedikit keterangan dari saya tentang SK Sudrajat, Batin Purba dan kawan-kawan. Sekali lagi, kami semua manusia pelindung kehidupan, keluarga besar pelindung kehidupan menyayangi kalian. Kami tidak pernah menganggap kalian itu musuh bagi kami. Kalau saya dekat dengan Rana, mungkin saya sudah mampir ke rumahnya, saya ajak ngopi itu. Saya ajak ngopi bareng, atau ya saya ajak nyanyi karaoke bareng-bareng, biar asik. Tapi karena saya jauh, maka saya hanya bisa membaca komen-komenan di Facebook. Itu pun kadang-kadang karena saya sibuk di kebun. Ini
saat hujan saja ini, makanya saya tidak ke kebun, jadi saya sempatkan untuk bikin konten ini. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, keluarga besar pelindung kehidupan. Kalau ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau ini tidak bermanfaat untuk kalian, ya abaikan saja video ini. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.